Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Susanti dengan NIM 2004-2009 jurusan Ilmu Administrasi Negara akan mempresentasikan tentang studi masyarakat Indonesia, yang mana dosen pembimbingnya yaitu Dr. Novrion MPD. Materi pembahasan sekarang yaitu pengenalan budaya suku Minangkabau. Pertama, sejarah dan asal-usul suku budaya Minangkabau. Kata Minangkabau mengandung banyak pengertian. Kata tersebut tidak hanya merujuk pada nama desa yang terletak di Kecamatan Sunggayang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tapi juga merujuk pada entitas suatu suku, bahasa, dan budaya. Secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian barat Jambi, bagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri Sembilan di Malaysia. Nama Minangkabau sendiri berasal dari kata Manang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam Tambau. Untuk mencegah pertempuran, penasehat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti perperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan pada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Akhirnya, usulan tersebut juga disetujui oleh pasukan Majapahit. Singkat cerita, adu kerbau dimenangkan kerajaan Pagaruyung. Kemenangan tersebut pada akhirnya menginspirasi masyarakat memakai nama Minangkabau, kata yang berasal dari ujaran Manangkabau yang artinya kerbau yang menang. Nama Minangkabau juga bisa ditelusuri dari berbagai pendapat ahli sejarah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Hussein Nainar, yaitu ia mengatakan bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Menonkabu yang berarti tanah permai atau tanah pangkal. Yang kedua, berbeda dengan Hussein Nainar, Van der Tuk menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu yang berarti tanah asal. Yang ketiga, berbeda dengan Hussein Nainar, Van der Tuk menganggap bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu yang berarti tanah asal. 4. Muhammad Zaini berpendapat bahwa nama Minangkabau berasal dari kata Minangga Kamfar yang berarti muara Kamfar. Selanjutnya, yang kedua, nilai-nilai luhur yang dianut, yaitu yang pertama, bahasa. Menurut sejarah yang satu, masyarakat Minangkabau memiliki bahasa sendiri. Bahkan bahasanya disebut-sebut termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Sedangkan sejarah yang lain menyebutkan bahwa bahasa Minangkabau termasuk ke dalam bahasa Melayu karena banyaknya persamaan bentuk ujaran dan kosakata di dalamnya. Namun yang perlu diketahui, masyarakat penutur bahasa Minang itu sendiri juga telah memiliki berbagai macam dialek. Hal ini bergantung kepada daerahnya masing-masing. Selain itu, bahasa lain seperti Sanskerta, Tamil, Arab, dan Persia juga terserap ke dalam bahasa Minang. Ini bisa dilihat dari beberapa prasasti di Minangkabau yang ditulis menggunakan kosakata Sanskerta dan Tamil. Kemudian aksara Arab yang dahulu sering digunakan masyarakat Minang sebelum berganti menjadi alfabet Latin. Budaya matrilineal. Budaya matrilineal yaitu identitas penting dari masyarakat Minang. Matrilineal adalah suatu kebudayaan yang menarik garis keturunan atau nasab dari pihak ibu, bukan bapak. Kuatnya budaya matrilineal di daerah tersebut tidak terlepas dari pandangan masyarakat tentang kaum perempuan. Di Minangkabau, kaum perempuan memiliki kedudukan yang istimewa, sehingga dijuluki dengan Bundu Kanduang. Di sana, perempuan memainkan peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan keputusan yang dibuat oleh kaum laki-laki.
dalam posisinya sebagai mama, paman, atau saudara dari pihak ibu atau penghulu atau kepala suku. Keistimewaan yang pengaruhnya yang besar tersebutlah yang membuat perempuan Minang disimbolkan sebagai limpapeh rumah nan gadang atau pilar utama rumah gadang. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan adalah hubungan kekeluargaan melalui perkawinan. Secara garis besar, Indonesia mengenal 3 bentuk sistem kekerabatan, yaitu matrilineal, patrilineal, dan bilateral. Sistem kekerabatan matrilineal menarik garis keturunan dari pihak perempuan atau ibu, misalnya suku Minangkabau. Harta pusaka tinggi diartikan sebagai harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu atau perempuan. Harta pusaka dapat dibagi menjadi 2, yaitu harta pusaka tinggi diartikan sebagai harta yang dimiliki oleh keluarga yang dari pihak ibu atau perempuan. Dari harta tersebut mereka diberi hak pengelolaan, bukan kepemilikan. Hasil dari hak pakai itu kemudian dibagi rata sesuai dengan jumlah kerabat dalam satu keluarga. Harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga, baik ayah maupun ibu. Harta itu diperoleh melalui transaksi jual beli, karena harta tersebut dapat diperjualbelikan. Umumnya harta pusaka rendah dibuat sertifikat, misalnya tanah. Selanjutnya yang ketiga, puncak-puncak budaya suku Minangkabau. Kesenian Minangkabau. Alat musik tradisional Minangkabau yaitu yang pertama gendang tabui, bensi, saluang, talempong, rabab, dan sarung. Selanjutnya tari tradisional yaitu tari piring. Pertama dari tari piring yang biasanya dilakukan oleh penari dalam jumlah ganjil antara 3 sampai 7 orang. Penarinya pun dicampur dari laki-laki dan perempuan dan tidak jarang pula dilakukan secara berpasangan. Selanjutnya tari payung. Sama halnya dengan tari piring, tari payung juga dilakukan secara berpasangan, namun dengan jumlah 4 sampai 8 penari menggunakan payung sebagai media utamanya. Tarian ini juga melambangkan kasih sayang. Selanjutnya makanan tradisional yaitu rendang. Menu yang dibuat dari olahan daging sapi dan aneka rempah ini pernah menduduki peringkat pertama dalam daftar 50 hidangan paling lezat di dunia versi CNN International. Selain rendang, masih ada makanan tradisional lainnya yaitu gulai kecebo, gulai ketupat, dendeng balado, dan masih banyak lagi. Selanjutnya objek wisata. Objek wisata yang ada di Sumatera Barat sangat banyak yang memiliki daya tarik bagi masyarakat domestik maupun non-domestik, yang terdiri dari yang pertama Jam Gadang yang ada di Bukit Tinggi, Istana Pagaruyuang, Lubang Japang, Ngaresiano, Danau Maninjau, Danau Singkarak. Olahraga Minangkabau yaitu olahraga yang sangat digemari oleh masyarakat Minang, yaitu pertama pacu jawi, sipak rago, pecak silat, dan pacu itiak. Selanjutnya yang keempat, tokoh-tokoh nasional yang bersuku Minang. Yang pertama Muhammad Hatta. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902 dan wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Yang kedua, Tan Malaka. Tan Malaka yang bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka lahir di Nagari Pandem Gadang di 50 kota Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang pada 5 Maret 1909 dari ayah keturunan Koto Gadang, Agam, dan ibu seorang bangsawan Melayu keturunan Minang. Syahrir adalah pejuang pergerakan kemerdekaan sejak zaman kolonial, keluar masuk penjara karena perlawanan itu. Yang keempat, Haji Agus Salim. Haji Agus Salim lahir dengan nama Masyudul Haq di Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 8 Oktober 1884. Ia adalah sepupu dari ayah Sultan Syahrir. Selanjutnya yang kelima, tokoh-tokoh internasional yang bersuku Minang.
Yang pertama, Raja Bagindo, itu yang dari Filipina. Orang Minang berpengaruh pertama, Raja Bagindo Ali, Ejaan Filipina. Raja Baginda Ali adalah seorang ulama Minangkabau yang mendirikan cikal bakal Kesultanan Sulu di Filipina Selatan pada akhir abad ke-14. Yang kedua, Raja Melewar atau Negeri Sembilan. Orang Minang berpengaruh ketiga, Raja Melewar adalah seorang raja atau yang dipertuan besar Negeri Sembilan pertama di Semenanjung Malaya. Ia merupakan keturunan yang dipertuan Paguruyung yang diutus langsung dari kerajaan Paguruyung untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Yang ketiga, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi atau Masjidil Haram. Orang Minang berpengaruh ke-9 tokoh yang kerap dikenal sebagai Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini lahir di Kota Tuwu, Balai Gurah, Ampe Angke, Canduang Agam, Sumatera Barat pada hari Senin 6 Zulhijjah 1274 Hijriah atau 1860 Masehi. Selanjutnya, masalah konflik internal dalam masyarakat Minangkabau. Di dalam masyarakat suku Minangkabau terdapat berbagai konflik di dalamnya, baik dalam hal menentukan merumuskan suatu keputusan bersama karena terdapatnya perbedaan pendapat masing-masing mengenai kepentingan dari masyarakat itu sendiri, yang mana terdapat konflik dalam budaya Minangkabau. Orang Minangkabau merupakan masyarakat yang unik, yang selain dikenal dengan kebiasaan merantau, berupaya untuk memadukan nilai-nilai adat, tradisi, dan nilai-nilai keagamaan Islam, dan merupakan komunitas masyarakat matrilineal terbesar di dunia. Juga dibesarkan dalam suasana masyarakat egalitarian dan sangat menghargai kebebasan individual mereka. Abdullah 1966. Dengan kondisi masyarakat egalitarian yang sangat menghargai kebebasan individu tersebut, maka tidak jarang muncul perdebatan intelektual di antara orang Minang mengenai berbagai masalah dalam kehidupan mereka. Selanjutnya, kesimpulan. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan. Berikut daerah perantau Minangkabau. Budaya ini merupakan salah satu dari 2 kebudayaan besar di Nusantara yang sangat menonjol dan berpengaruh. Budaya ini memiliki sifat egaliter, demokratis, dan sintetik yang menjadi antitesis bagi kebudayaan besar lainnya, yakni budaya Jawa yang bersifat feodal dan sinkretik. Berbeda dengan kebanyakan budaya yang berkembang di dunia yang menganut sistem patrilineal, budaya Minangkabau justru menganut sistem matrilineal, baik dalam hal pernikahan, persukuan, warisan, gelar, adat, dan sebagainya. Yang mana dalam budaya suku Minangkabau terdapat beragam kebudayaan dan karakteristik yang menjadi ciri khas dari suku Minangkabau, baik dari dalam maupun dari luar. Dan budaya suku Minangkabau memiliki banyak hal yang menarik yang dapat membedakan dengan budaya suku lainnya. Sekian presentasi saya, semoga memberikan manfaat kepada teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.